Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Inklusi Ibu Hamidatur Rahmah SPSI MPD dan teman-teman 6 BKS A1 yang saya banggakan. Pertama, mari kita bacakan puji syukur dari Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya yaumul qiyamah kelak, amin. Saya Bagas Dratmojo selaku moderator akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Acara yang pertama pembukaan, mari acara perkuliahan pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan Bismillah. Mari saya dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua itu penyajian materi. Menurut Darmono 2015, peran orang tua anak berkebutuhan khusus masih lebih banyak membahas peran kerja sama orang tua dengan sekolah inklusi. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena sekolah inklusi adalah tempat pendidikan formal dan adanya peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang dorongan dan dukungan untuk menyelenggarakan pendidikan yang dapat diakses dari berbagai kalangan termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Berdasarkan panduan kebijakan pelaksanaan intervensi yang selama ini menjadi rujukan Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, menyatakan bahwa orang tua dan keluarga dari anak berkebutuhan khusus perlu dilibatkan dalam setiap bentuk pendidikan atau intervensi anak, termasuk dalam perencanaan intervensi, pelaksanaannya, dan evaluasi dari intervensi tersebut, apalagi untuk anak-anak yang berusia dini seperti balita. Disepakati bahwa lingkungan belajar yang paling baik adalah lingkungan yang setting tempatnya seperti di rumah sendiri. Model pendidikan anak usia dini yang banyak melibatkan orang tua dalam pendidikan yang diterapkan di tempat terapi anak berkebutuhan khusus ada dua jenis model, yaitu yang pertama model Portek dan yang kedua model Jowonio School. Yang pertama model Portek. Model ini menggunakan 3 prinsip utama, yaitu keterlibatan orang tua, home based programming, dan penggunaan metode pengajaran yang tepat sasaran. Keterlibatan orang tua dalam pelaksanaan model Portek adalah bahwa ada diskusi dan perencanaan mengenai pengajaran yang akan dilakukan. Setelah itu, ada contoh pengajaran yang dapat dilakukan oleh orang tua yang selanjutnya akan dipraktekkan oleh orang tua serta diakhiri dengan adanya evaluasi yang melibatkan diskusi dengan orang tua. 2. Model Jewonio School. Jewonio School ini awalnya merupakan program komunitas yang setiap keputusannya dibuat secara bekerjasama antara pihak pendidik dan orang tua. Guru menempatkan diri sebagai pembawa perspektif lain ketika sedang berdiskusi mengenai anak sehingga tidak menempatkan diri sebagai ahli. Dalam program ini, guru memiliki peran penting sebagai kontak orang tua yang memberikan informasi dan sebagai fasilitator perkembangan anak. Selain mendukung orang tua dalam pengasuhan anak, juga memberikan sumber-sumber belajar yang mungkin tidak dimiliki orang tua. Bentuk-bentuk kerjasama dengan orang tua dan keluarga peserta didik. Yang pertama, pertemuan tatap muka orang tua dan guru. Yang kedua yaitu komunikasi tertulis. Yang ketiga yaitu komunikasi lewat telepon. Dan yang keempat yaitu komunikasi lewat media email dan text message. 1. Pertemuan tatap muka orang tua guru. Pada metode komunikasi ini, orang tua dan guru bertatap muka di mana masing-masing saling bertukar informasi dan saling berkoordinasi tentang usaha mereka untuk membantu anak berkebutuhan khusus di rumah maupun di sekolah. Step hand and Wolf.
dalam Hayward tahun 2013 memberikan panduan sebagai berikut. 1. Bangun perabot. Guru perlu berbincang soal perkembangan anak. 2. Memperoleh informasi. Guru dapat memperoleh informasi penting dari orang tua mengenai pola kebiasaan anak di sekolah dalam memperbaiki pola belajar anak. 3. Memberikan informasi. Guru perlu memberikan informasi tentang performa siswa di sekolah. 4. Buat kesimpulan dan tindakan lanjutan. Yang kedua yaitu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis untuk menggunakan metode ini perlu kehati-hatian karena guru perlu berkomunikasi dalam satu bahasa dengan orang tua. Sedangkan lewat bahasa tulisan tidak dapat langsung diberikan umpan balik yang menyatakan bahwa kita paham atau tidak paham terhadap pesan yang disampaikan. Oleh karenanya, komunikasi tertulis hanya untuk menyampaikan informasi umum dan bukan untuk mendiskusikan hal-hal yang spesifik sehingga dapat terhindar dari salah paham antara pihak sekolah dan keluarga. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, komunikasi lewat telepon. Pada komunikasi lewat telepon ini dapat digunakan jika ada hal-hal yang di dalam buku komunikasi yang tampaknya kurang jelas. Akan tetapi, tetap disarankan untuk membahas hal-hal yang spesifik yang membutuhkan diskusi panjang lewat metode komunikasi tatap muka. Namun, jika ternyata ada hal-hal yang penting yang harus segera diberitahukan terlebih dahulu, maka biasanya menggunakan komunikasi lewat media telepon ini. Dan yang keempat yaitu komunikasi lewat media email dan text messaging. Pola komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua saat ini selain dengan pertemuan tatap muka juga dimungkinkan untuk menjalin komunikasi melalui email atau melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, BlackBerry Messenger, dan SMS. Meskipun bentuk komunikasi yang berbeda-beda, tetapi prinsip dasar yang penting disepakati adalah harus tetap saling menghargai antara pihak sekolah dan pihak keluarga anak berkebutuhan khusus. Bahwa kerjasama mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk perkembangan optimal siswa berkebutuhan khusus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.